Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, Tuhan. Beri setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi. Tuhan, nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami kepada anak-anak-Mu ini. Shatakara ramashete kiremete. Kiarala pasyente koromosyente kiremete. Kiarala pasyanta karalarararama. Satakara lama syanta karala mata kuryala mataka. Kiara lama santa kaya nama syete kurya mata kara lama taka. Nishikire meta sunta kara lama kara lama takara lama. Kiara lama shanta kara lama syete kere mete kurya lama tasita kaya rama. Kira mata kasyete kara lama takaya rana mataka. Nasinte kuria pasanta karalama santa karalama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, dekap kami, peluk setiap kami Tuhan. Karena ini yang paling penting buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Tuhan yang baik dan luar biasa. Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Pagi ini, sampaikan lagi isi hatimu Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada anak-anak-Mu. Jangan kau lewatkan satu orang pun. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian kau beri sekarang. Yang menerangi pikiran dan hati kami. Dan biar nama Yesus saja yang dimuliakan. Karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, silakan duduk saudara. Semalam saya sudah mulai saya share dengan saudara tentang bagaimana dari awal sebetulnya penciptaan Tuhan itu terjadi. Ketika sebelum ada sesuatu apapun, sebelum Tuhan menata bumi ini kembali, Alkitab mengatakan maka yang bergerak di depan pertama-tama adalah rohnya sendiri. Dan baru kemudian Bapa berfirman dan jadi seperti yang dikatakan. Adalah sesuatu yang sangat mendasar buat setiap kita dalam hidup kita ini. Jalan berdasarkan pola yang Tuhan sendiri kerjakan. Sebab kalau kita bergerak di luar polanya Tuhan, tidak akan pernah kita bisa mendapatkan kehidupan seperti yang Dia miliki. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan, Anda dan saya harus mulai belajar untuk bergerak seperti Tuhan bergerak. Jangan bergerak mendahului Tuhan sebelum rohnya bergerak. Dan saya dengan jujur berkata bahwa ini tidak bisa dalam satu malam sekejap Anda berubah seperti itu.
Karena manusia pada hakikatnya itu tergolong stubborn, keras kepala, maunya sendiri, dan selalu ingin bergerak mendahului Tuhan. Saya ingin mengajak kita belajar dari sebuah perikop firman sebagai pendahuluan, sebelum nanti kita akan melihat lagi dari firman bagaimana Yesus sendiri bergerak di dunia ini, dan apa yang dia katakan. Mari kita lihat di Markus pasal yang keempat. Saya minta tolong dibacakan, Hasto. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41, lalu disambung dengan pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Oke. Saudara perhatikan beberapa poin di sini. Kalau Anda baca dengan seksama ayat itu, Alkitab berkata, lalu Yesus meninggalkan orang banyak, ya, dan membawa murid-muridnya akan bertolak ke seberang. Kata itu artinya begini, Yesus tidak mengajak orang banyak, ya kan? Apakah mereka diajak ketika Alkitab berkata Yesus meninggalkan orang banyak? Sebetulnya mereka tidak diajak. Tetapi kenyataannya kalau Anda perhatikan ayat itu, mereka akhirnya ikut tidak, saudara? Ikut nggak? Ikut kan? Alkitab berkata perahu-perahu yang lain mengikuti dia. Nah, inilah poin yang sering kali saya ingin tekankan dalam hidup orang percaya. Tuhan itu punya maksud dan rencana atas hidup kita secara pribadi. Bagian kita sebenarnya adalah untuk mengerti total apa yang Dia mau kepada kita. Jangan harap, saudara. Alkitab mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Jalanku. Zaman dulu ketika orang masih di zaman Tuhan Yesus atau sebelum itu bahkan, orang tidak punya senter, tidak punya lampu seperti yang kita punya sekarang. Jadi kalau orang bepergian dan tidak terlalu jauh sekali, maka pada ujung daripada sepatunya, dia pakai sepatu yang spesial, dan ujungnya itu ada seperti sumbu kecil, dan itu bisa untuk menyalakan satu cahaya lilin yang kecil sekali sebetulnya. Nah, orang seringkali harus berjalan dengan cara begitu, sehingga kalau Anda perhatikan, maka lilin yang kecil pada dua ujung sepatunya itu hanya bisa menunjukkan kepada orang itu satu langkah ke depan. 3-4 langkah di depan masih gelap sekali. Dan orang bertanya, kenapa Pak tidak dibuat gede? Kalau dibuat gede namanya itu membakar diri, bunuh diri namanya. Karena jubah mereka juga panjang, mereka harus ikat jubahnya, mereka pakai akan cahaya yang sangat redup seperti itu. Sehingga ketika Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita buat kakiku, artinya firman Tuhan itu akan menuntun kita step by step,
langkah demi langkah dia akan tuntun kita. Nah, kenyataan manusia kita itu sukanya melihat bahwa yang terang ke depan, sekian tahun ke depan aku ingin tahu seperti apa hidupku. Karena itu mengapa para nabi laris, saudara. Karena orang datang berkata doakan saya, sebetulnya bukan doakan saya. Tanyakan Tuhan nasib saya bagaimana. Dia mau ke peramal takut berdosa, datang ke nabi sebetulnya berkata, tanyakan Tuhan, kelak ke depan bagaimana hidupku, apakah aku akan kawin, berapa anakku, jadi aku pendeta, atau penginjil, atau pengangguran, atau apa. Orang sebetulnya ingin sekali mengerti akan masa depannya. Itulah bentuk ketidaksabaran manusia. Nah, saya tidak menentang Anda untuk datang kepada seorang nabi atau nabiah dan minta didoakan, karena itu juga penting sekali. Toh kalau Tuhan tidak berbicara apa-apa, mereka juga tidak akan berbicara apa-apa. Kalau Tuhan berbicara, biasanya dia akan berbicara sesuatu yang cukup global, dan ke depan tetap detailnya seperti apa, saudara tidak akan diberitahu. 1-2 hal, Nabi bisa mengungkapkan dengan cukup detail apa yang akan Anda alami, tetapi kapan waktunya, di saat seperti apa, di mana terjadinya, tetap tidak akan pernah dibuka secara detail seperti yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus sebetulnya, yang penting langkah demi langkah kita mesti berjalan sebagaimana yang Tuhan buka dan tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, rombongan ini tidak pernah diajak. Saudara bisa bayangkan nggak? Saya membayangkan begini seringkali, saudara. Yesus pergi dan nanti kita akan lihat lagi karena Alkitab berkata Yesus tidur. Sekarang saya mau tanya, sebetulnya dia tidur beneran atau pura-pura tidur? Ayo. Siapa yang bilang tidur beneran? Angkat tangan. Siapa yang bilang pura-pura tidur? Angkat tangan. Yang lain? Wah, takut salah Pak dari saya. Tunggu aja lah Anda ngomong apa, amin aja pokoknya. Well, itu juga aman, tapi tidak cukup baik untuk mendidik saudara untuk belajar. Karena dalam Tuhan jangan takut salah. Jangan juga sengaja berbuat salah. Tapi kalau Anda salah, kita punya kesalahan, seringkali itu wajar bagian dari pendidikan untuk kita diarahkan kepada arah yang benar. So itu merupakan sikap yang benar sebetulnya. Nah, kalau orang berkata dia pura-pura tidur, jadi sebetulnya Tuhan itu main politis juga, ini bohong-bohongan juga. Jadi 2 hari ini kita mau mencoba meluruskan, Tuhan kita itu bukan Tuhan bohong-bohongan, saudara. Dia benar-benar seperti yang dia katakan. Kalau dibilang tidur, memang tidur. Nanti kita akan lihat lagi, tapi kan Alkitab berkata penjaga Israel tidak pernah terlap dan tidak pernah tertidur. Lah Yesus kok tidur? Nanti kita akan lihat mengapa. Spiritually, secara rohani, kita bisa melihat itu. Nah perhatikan ya, ketika mereka dalam kapal, di kapal di mana Yesus ada dan tidur, itu paniknya luar biasa. Mereka bahkan menegur Tuhan dengan keras berkata, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Dia mau berkata, ya kamu Tuhan, tenggelam pun kagak mati kalau tidak mau mati. Oke? Tapi kami kan bisa mati. Ini nelayan, saudara. Orang yang dari kecil hidup di danau yang sama, ngerti akan semua badai seperti apa. Kalau mereka teriak ketakutan, artinya Anda mesti percaya, itu luar biasa mengerikannya. Dan waktu mereka berteriak seperti itu, iman mereka goyah sekali. Bayangkan ya, orang-orang yang tidak diajak Yesus. Perahu-perahu lain yang mengiringi, kena badai juga nggak kira-kira? Kena, tidak mungkin badai itu hanya menghantam satu kapal, membiarkan kapal lain tenang sambil nonton, ya kena badai di sana. Nggak mungkin, itu areal badainya akan cukup luas. Dan ketika digoncang badai, Anda bisa bayangkan orang-orang yang tidak pernah diajak Yesus, teriak-teriak berkata, ini dia siapa ikut Yesus? Gila mati kita ikut dia. Kenapa kita ikut dia? Dan mungkin Tuhan hanya berkata, siapa yang suruh? Ngerti saudara? Buat para murid, dia punya desain pelajaran yang harus mereka perhatikan. Buat yang lain, waktunya belum tiba. Atau dia mau didik akan hal yang berbeda. Jadi ikut Tuhan itu tidak bisa dengan cara rombongan sebetulnya. Anda tidak bisa berkata, oh yang lain ke kanan, saya ke kanan semua. Oh si A ke kiri, saya ke kiri semua. Saudara secara pribadi harus hidup dalam guidance, bimbingan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena Tuhan itu punya rencana kepada kita, masing-masing detailnya pasti berbeda.
Kita bukan tipe orang yang bisa di-cloning. Seperti si A, seperti si B. Orang-orang yang dari zaman dulu misalnya, mewarisi akan mantel, jubah dari hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetap ministrinya berbeda. Yang paling gampang dilihat seperti misalnya Benny Hinn berkali-kali berkata, saya mewarisi mantelnya Kathryn Kuhlman. Tapi kalau Anda perhatikan dua hamba Tuhan ini tetap berbeda. Sangat berbeda. Dan memang mereka pribadi yang berbeda. Cara Tuhan bergerak di tengah-tengah mereka sangat unik. Kathryn Kuhlman itu hanya mostly di Amerika saja. Jarang dia pergi ke dunia ketiga. Hari ini Benny Hinn kemana-mana. Di India bisa jutaan orang datang ketika dia KKR. Jadi kita melihat bahwa setiap pribadi Tuhan memberikan rencana yang spesifik. Jadi jangan hidup asal ikut-ikutan. Oh, trennya lagi ke kanan, saya ke kanan. Atau lagi ke utara, saya ke utara. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap kita mesti jalan berdasarkan apa yang Tuhan pimpin dan arahkan di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa sampai kemudian Alkitab berkata Yesus tidur? Saya yakin ada satu rencana Tuhan di balik semuanya itu, tapi juga ada bagian di mana ini menggambarkan. Inilah yang seringkali kesalahan yang dibuat oleh banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ide bahwa menyeberang ke daerah Gerasa, itu ide daripada Yesus. Nah, sebelum kita bergerak itu ya, Anda bayangkan orang-orang yang sudah kepanikan itu, akhirnya mereka tahu danaunya reda, mereka lega kembali. Sampai di Gerasa, yang nyambut bukan ushers yang manis loh, yang berkata, shalom, shalom. Yang nyambut orang gila, kerasukan lagi. Dan tidak ada orang yang kuat menahannya karena dirantai seperti apapun dia bisa patahkan. Bayangin nyesel 2 kali. Di tengah jalan banyak badainya, sampai di sana shalomnya dari orang kerasukan setan. Orang Jawa berkata itu orang gila. Tadi saya naik mobil dan ketika di tengah jalan tiba-tiba direm mendadak oleh sopir saya. Karena mobil di depan itu juga ada tangki air yang rem mendadak. Saya bingung apa yang terjadi, saya lihat seorang perempuan, saya nggak lihat wajahnya, tua muda saya nggak tahu, rambutnya panjang begini, pakai pakaian hitam-hitam, jalan dengan santai keluar rumah begini, nyebrang jalan, begini aja saudara, begini aja. Berbalik lagi, masuk rumah lagi, gitu aja saudara. Tidak tahu apa yang dia mau buat, ngapain juga nggak jelas, orang maki-maki, dia sepakat tidak peduli, saya berkata ada yang error di sininya. Dia keluar begitu aja kayak orang linglung, masuk lagi. Dia tidak sadar itu, dia bisa mati kena tangki air. Nah, kenapa bisa begitu saudara? Karena error di situnya. Nah, bayangkan kalau Anda masuk gereja yang nyambut orang-orang begituan, kerasukan semua, ya begitu. Apakah kita happy datang ke sana? Pasti tidak kan? Dan ini persoalan saudara. Kalau Anda perhatikan ya, setiap kali Tuhan tidak membawa kita serta di areal tertentu, ya jangan bergerak ke sana. Bergeraklah di tempat di mana Tuhan membawa kita. Oke. Nah, yang kedua, mengapa sampai diizinkan dan Tuhan sengaja tidur menurut saya? Memang dia sengaja tidur. Bayangkan dia tetap manusia murni ketika dia di dunia, dia manusia yang sejati. Dan dia pernah lapar, dia sedih, dia butuh tidur, dia butuh makan, dia butuh istirahat. Tapi kalau Anda perhatikan ayat itu berkata begini, lalu mereka membawa Yesus. Memang ide pertama selalu dari Tuhan, ayo kita ke seberang, mereka ikut. Ada kalimat yang berkata, lalu mereka membawa Yesus. Nah, persoalan siapa dibawa siapa, itu krusial sekali. Banyak orang punya visi, oh aku akan mendirikan gereja, ini gereja Tuhan mau aku mulai gereja. Seperti yang saya kemarin katakan bahwa Tuhan berkata tahun 90 mulai gereja di Semarang. Saya tengking beberapa kali karena saya pikir itu suara setan. Karena saya tidak yakin saya ini seorang tipe gembala. Dan sampai sekarang pun saya tidak yakin saya seorang gembala. Karena 2 penyakit saya belum sembuh sampai hari ini. Saya tidak suka konseling orang, tidak demen juga besuk orang. Ya bagus juga karena artinya orang mengerti saya bukan tipe orang suka ngerobotin jemaatnya orang lain. Saya orang yang cuek, saya bukan tipe gembala yang hangat, yang bisa shalom, shalom, apa kabar, ketawa, dimaki juga ketawa. Enggak begitu saya orangnya saudara. Jadi ketika Tuhan berkata mulai gereja, saya berkata pasti setan bukan Tuhan. Ternyata itu Tuhan. Nah, lalu kemudian banyak orang kan berbuat yang sama ya, kita mulai sebuah gereja.
Oke, visinya memang dari Tuhan. Tapi untuk ke sana, hari demi hari, ternyata siapa membawa siapa, itu besar pengaruhnya. Apakah langkah kita menuju kepada apa yang Tuhan perintahkan itu memang rohnya itu membawa kita, atau kita membawa rohnya, tapi jalan menurut mau kita sendiri. Dan Roh Kudus ini pribadi yang seringkali diabaikan karena orang berkata bahwa, wah Tuhan urapi saya, aku mau khotbah ini, urapi saya. Aku mau pelayanan, urapi saya. Aku memimpin pujian, urapi saya. Jadi Tuhan itu seperti orang jual minyak. Ya toh? Kita taruh di pojok, lagi kita butuh, Tuhan urapi. Oh, seger nih. Oke, mari melayani. Tapi apa yang kita sampaikan, kita nyanyi lagu apa, kita ngatur gereja seperti apa, kita yang ternyata menjadi pemimpinnya. Itu artinya kita yang membawa-bawa Yesus atau rohnya. Nah, Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli kalau Anda mengerti, pernah berbuat yang sama kan? Waktu mereka perang kalah, mereka berkata, bawa tabutnya. Saya beritahu ya, membawa-bawa tabut itu, kalau bukan harusnya tabut yang membawa mereka. Kalau Anda mengerti ya. Jadi ketika mereka di padang gurun, tabut itu yang mimpin mereka. Tuhan yang mimpin mereka. Sekarang dibalik. Mereka yang berkata, bawa Tuhan dong. Seperti kayak backing cukong judi itu. Dia berkata, wah gua punya orang gede ini. Kita berkata, gua punya Tuhan. Dan itu sempat membuat orang Filistin gentar dan ketakutan, saudara. Ngerti yang saya maksudkan? Mereka bawa akan tabut itu, waktu dibawa serta, mereka pikir kita akan menang. Tapi ternyata kekalahan mereka jauh lebih besar. Bahkan tabutnya dirampas. Nah ketika masuk di kuil Dagon, Tuhan baru action, dia tunjukkan siapa sebenarnya. Dagonnya rubuh seperti orang menyembah, dan dia buat kerusakan di antara orang Filistin, sampai mereka ketakutan. Dan Anda mengerti, ketika dikembalikan kepada orang Israel, dimasukkan di sebuah kereta, dan ada lembu yang menariknya, mereka berkata begini, kalau semua malapetaka ini karena Tuhan yang mengerjain kita, maka lembu ini akan langsung ke arah Israel. Tapi kalau lembu ini nyasar kemana-mana, jelas bukan karena ini. Mereka perhatikan, itu lembu diarahkan Tuhan. Bayangin, lembu saudara bisa dipimpin Roh Kudus. Manusia susahnya minta ampun dipimpin Roh Kudus. Siapa lebih pinter? Lembu atau manusia? Manusia. Makanya susah dipimpin Roh Kudus, saudara. Lembunya Filistin, lembu kafir. Lembu kafir aja ngerti dipimpin Roh Kudus. Anda ngerti? Orang Kristen, terutama pendeta, karena saya pendeta juga, paling susah dipimpin Roh Kudus. Maunya sendiri terlalu banyak. Ngerti? Kita berpikir, aku tahu apa yang harus aku buat. Tapi ini lembu, saudara. Lembu kafir yang tidak disunat. Karena bukan milik orang Israel. Di sana pun nggak disunat juga sebetulnya. Tapi saya berkata ini lembunya Filistin, lembu kafir sebetulnya. Bisa dipimpin Roh Kudus kembali ke tanah Israel. Seringkali Tuhan itu agak bergurau dengan kita ya. Keledai, dia bisa jadi ngomong gitu kan. Karena nabinya bebal. Keledainya lebih pinter. Nah waktu mereka kembali baru tahu bahwa ini Tuhan yang mengerjakannya. Nah ini poinnya saya mau katakan lagi. Seringkali Roh Kudus itu pribadi yang sekedar diabaikan. Kalau saudara mengerti, dia itu pribadi. Saudara. Saya mau sharing pada saudara apa yang saya alami tahun 92. 91 saya mulai gereja di Semarang. Saya masih juga nginjil ke banyak kota. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang hilang dalam hati saya. Tahun itu secara manusia, pelayanan saya sedang naik tajam sekali. Dan zaman itu jarang orang jual kaset khotbah. Setahun saya bisa jual kaset itu lebih dari 12.000 kaset setahun. Tentu kalau sekarang omset kami tinggi sekali itu. Setiap bulan bisa sekian ribu kaset setiap bulan memang. Tapi dulu sudah luar biasa. Sehingga kami bisa beli seperangkat sound system untuk gereja. Hanya dari hasil jual kaset aja.
Saya dari awal tidak pernah ambil 1 rupiah pun untuk pribadi saya. Tapi di hati saya ada sesuatu yang kering, yang hilang. Saya bilang, aduh, kenapa ya begini? Saya tanya ke beberapa hamba Tuhan yang lebih tua dari saya bilang, Pak, saya kok ngalami begini? Dia bilang, wah saya nggak tahu itu. Dia berkata, ya nanti kan hilang sendiri, itu hanya perasaanmu. Tapi saya bilang, ada yang hilang dari hidup saya. Saya khotbah begitu banyak, saya ngajar di mana-mana. Tapi ada yang hilang dari hidup saya. Kayak ada yang kosong gitu, saya nggak tahu kenapa. Sampai suatu hari, saya diajak teman saya, dia berkata, ayo ikut KKR Benihin. Saya bilang di mana? Karena saya pernah ikut tahun 80-an, saudara. Tahun 87, 88 di Kuala Lumpur. Dan beliau belum seperti sekarang ini memang. Dia bilang, oh KKR Benihin di Toronto, di Kanada. Wah jauh banget, saya bilang. Nggak punya duit. Karena pada waktu itu kami baru beli gedung yang kami pakai, akhirnya kami pakai kira-kira hampir 10 tahun lebih lah. Sebelum pada akhir tahun lalu kami pindah ke tempat yang sekarang kami pakai. Dan saya bilang, tiba-tiba ada satu anak Tuhan, singkat cerita, yang dengar saya mau berangkat. Dia berkata, keluarganya Petrus Agung saya yang bayarin. Jadi saya pergi bertiga, saya, istri saya sama anak saya yang paling gede. Karena anak yang kedua masih bayi, saya tinggal. Jadi tahun 92 itu saya bawa anak yang paling gede, Kesia. Saya singkat cerita ya saudara, saya sampai di Kanada, dijemput sama teman saya, gembala sidang Gereja Indonesia di Toronto. Lalu berkata, Pak Petrus, perlu lihat Niagara Falls, Pak. Nah, bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan perempuan yang dari Jakarta yang juga dibayarin orang. Di samping yang lain lagi ada juga beberapa. Tapi dia berkata, hamba Tuhan, wah iya kita perlu ke Niagara Falls. Saya bilang boleh. Lalu kemudian saya diinfo begini. Saya harus tiba di tempat kebaktian jam 1 siang. Saya bilang, loh kebaktian mulai jam berapa? Jam 7 malam. Saya bilang, come on. Saya bilang, jam 5 kan sudah bagus. Kita kan orang Indonesia, 7/4 datang pun tanpa merasa berdosa. Gitu. Shalom, shalom. Oh terlambat ya saya ya. Gitu. Tiap minggu begitu pertanyaan, oh terlambat ya saya. Begitu orang Indonesia itu, ya kan? Karena kita hidup dalam kekekalan. Jam tidak pernah diurusi. Kekal buat kita, ya kan? Umurnya panjang banget, jadi nggak peduli jam kita ini, orang Indonesia. Dia bilang pokoknya nurut karena ini panitia yang ngatur supaya kita bisa dapat duduk tempat yang bagus. Kalau tidak, kamu di belakang. Saya nggak tahu apa yang sedang saya hadapi. Paginya tetap nekat ke Niagara Falls. Kira-kira jam 11 saya bilang, pulang sekarang. Teman saya berkata, Pak jangan, Anda bisa pergi, saya ini gembala sidang. Saya susah pergi-pergi. Saya bilang, Bu, saya dibayari dan ada orang ngongkosi saya untuk datang ke KKR-nya Benihin. Kalau saya gunakan uang ini untuk tujuan lain, hanya saya jalan-jalan, saya akan salah di hadapan Tuhan. So saya mau pakai ini waktu untuk Benihin. Setelah itu nanti kita lihat apa yang kita bisa buat setelah itu. Saya nekat paksa minta pulang. Jam 1 kurang sedikit lah kira-kira. Saya sampai di pintu gerbang. Itu mereka buat di hall namanya Maple Leafs Garden. Itu seperti indoor begitu ya. Kira-kira bisa nampung mungkin 10.000 orang. Dan saya diberitahu harus masuk pintu nomor sekian. Dan kemudian ketika saya ke sana saya kaget saudara. Ini belum pernah waktu saya lihat dalam pemandangan saya. Bagaimana orang antri berjam-jam hanya ingin kebaktian. Yang saya seringkali jumpai di negara kita adalah pendeta harus nunggu bermenit-menit dan berjam-jam untuk orang bisa memenuhi gedung gerejanya. Tapi yang saya lihat hari itu kebalikannya. Bagaimana mungkin orang itu sampai pakai sleeping bag, tidur di pintu masuknya itu dari malam sebelumnya. Orang berkemah di situ saudara. Saya bilang, waduh ini nggak pernah saya lihat. Karena panjang sekali. Dan saya lihat puluhan bis dari Amerika, dari Buffalo, New York itu masuk dari Amerika, banyak sekali. Saya bilang, ini gila-gilaan. Saya lari ke pintu yang ditunjukkan, dicegat sama ushersnya, karena itu tempat masuk untuk choir dan sebagainya. Kami nggak punya badge. Saya berkata, kami dari Indonesia. Well, dia bilang, kalau kamu tidak punya badge, masuk nggak bisa. Loh, saya dari Indonesia. Dari Afrika juga banyak, dia ngomongnya gitu aja. Dari seluruh dunia ini datang. Jadi apa hebatnya orang Indonesia? Saya pikir betul juga ya, apa hebatnya ya. Tapi saya diberitahu bahwa ada satu staff namanya ini, dia adalah mission crusade directornya Benihin. Saya nggak kenal. Tapi katanya nama saya di daftarnya dia. Saya bilang, kamu cek dengan nama ini. Itu nama powerful sekali. Dia bilang, kaget, kamu kenal dia? Pokoknya cek ke dia, pasti namaku di situ. Dan dia nekat, dia cek, dan betul.
Oh ya, suruh masuk. Masuk kami rombongan. Anak saya digendong istri saya, kami masuk dengan beberapa hamba Tuhan. Masuk, duduk di tribun sudah jauh. Nggak lama dipanggil. Karena lihat anak saya masih kecil, tidak berani taruh di depan, takut kalau nangis. Tapi sebetulnya anak saya dari sejak dalam kandungan mamahnya itu sudah mengalami pekerjaan roh Tuhan. Ini anak dalam perut itu selalu goyang setiap dengar Pak Yusak cipta khotbah. Jadi goyang, saudara. Dari kecil itu setiap dengar Pak Yusak cipta khotbah itu goyang. Semuanya setiap hari saya putar videonya dan kasetnya. Istri saya bilang, goyang terus ini anak kita ini. Gede-gede jadi penari, saudara. Main rebahan dan penari buat Tuhan. So, akhirnya dipindah. Saya dengan seorang teman saya dipindah di baris nomor 2 begini. Jadi ini panggungnya di sini. Saya lihat clear semua. Saya tunggu dari jam 1 bengong, gedung masih kosong. Kecuali panitia yang kerja, yang ngurus sound system, yang ngurus kameramennya. Saya bilang, tapi saya ketika ingat ribuan orang di luar dari tadi malam, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, sudah bisa ke Niagara Falls, tadi malam tidurnya enak, hari ini sudah dapat tempat duduk yang paling nyaman buat saya. Duduk lebih depan, tidak berani saudara, tidak berani. Dan beberapa tahun setelah itu saya hampir tiap tahun ke Amerika untuk KKR Beningin. Sampai yang terakhir, begitu sangat beken dikenal, ditaruh di panggung, duduk di panggung. Bareng Morris Cerullo, Oral Roberts, saya bilang lumayan juga, nampang difotoin orang terus saudara. Nah, itu situasinya pada waktu itu. Nah, saya tunggu beberapa jam, tidak terasa, beli minuman, beli makanan, makan aja, makan McDonald dan minum Coca-Cola di dalam situ. Karena di hall itu ada counter mereka. Dan jam 5 sore, itu kebetulan jam 5 sore, core-nya itu baru mulai latihan, saudara. Saya lihat itu orang sudah banyak, rapi sekali. Dan konduktornya itu orangnya Benin, sampai sekarang setia sekali. Dia mimpin lagu, dan saya masih ingat betul, nyanyian pertama yang dinyanyikan itu, nothing is impossible if you put your trust in God. Tidak ada yang mustahil kalau engkau taruhkan percayamu kepada Tuhan sendiri. Ini latihan kan satu kalimat terus berhenti karena salah, ulang lagi kan gitu kan. Latihan kan begitu, berhenti diulang-ulang. Tapi ketika mereka mulai nyanyi, baru satu kalimat pertama yang diulang-ulang. Itu untuk pertama kali dalam hidup saya lihat pemandangan yang ilahi sekali. Seperti ada liquid, saudara. Seperti cairan minyak, itu turun dari atas. Liquid. Dan ketika sampai dekat kami berdua ini, kosong gedungnya. Nangis seperti anak kecil. Kadang malu juga kalau lagi sadar gitu, tapi nggak bisa nahan. Dan detik itu saya sadar. Ini loh yang namanya the presence of God. Hadirat Tuhan. Memang kita punya Tuhan yang omnipresent. Tapi Anda harus mengerti ada dua macam hadirat Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang maha hadir. Yang kedua adalah His manifested presence. Hadiratnya yang dimanifestasikan. Seperti liquid naik turun. Pas kena ke kami. Nggak kuat saudara. Nangis seperti anak kecil. Dan Anda tahu detik itu kesadaran yang muncul dalam diri saya adalah Tuhan, selama ini aku kehilangan Engkau. Memang Tuhan di dalam hidup saya, iya. Tidak pergi, tidak. Tapi saya kehilangan Dia. Artinya saya terlalu banyak bicara tentang Dia. Tapi saya tidak punya pergaulan yang cukup untuk berbicara dengan Dia. Itu yang membuat hilang selama ini. Karena begitu hadiratnya itu muncul, saya berkata, hati saya begitu damai, puas, dan penuh rasanya. Dan melonjak dalam ini yang hilang dari hidup saya. Saya kehilangan Tuhan sendiri. Saudara bisa bayangin saya nginjil bertahun-tahun. Tetap Tuhan mengurapi. Tapi ketika sendirian, berasa ada yang hilang di hidup saya. Lalu kemudian KKR-nya berlangsung luar biasa. Banyak mujizat. Dan beliau ini hanya nyembah Tuhan aja, tidak numpangi tangan langsung. Setelah orang sembuh baru dia tumpang tangan di mimbar, tapi orang sembuh bukan karena dia tumpang tangan. Roh Tuhan bekerja sendiri. Hari kedua malam itu kami berdua pendeta ini mabuk. Jalannya begini, kena roh jalan begini. Untung tidak bawa mobil. Kami naik taksi. Sopirnya itu skeptik sekali dan dia sama sekali tidak percaya.
Dia baca di surat kabar, diberitakan semua yang miring, yang negatif tentang Benny Hinn. Wah, dia dengan sinis berkata, lihat apa sih di dalam, katanya. Kami bersaksi. Dan dia heran sekali. Loh, kalau gitu koran salah. No, salah. Kalau kamu bisa masuk, kamu akan lihat ketemu Tuhan. Dia diam, saudara. Hanya geleng-geleng dengar kami cerita apa yang terjadi. Nah, malam harinya setelah selesai acara semua, jujur saudara, saya berkata, saya nyaris tidak bisa tidur. Sampai jam 3 itu gelisah, saya terus gelisah. Saya bilang, Tuhan, heran. Aku dengan orang itu kan sama manusianya. Dia kok bisa seperti itu? Apa rahasianya? Gelisah, banyak Tuhan terus. Kok bisa ya Tuhan? Aku tahu aku gak dipanggil seperti dia. Tidak akan tiru-tiru dia memang. Tapi at least kan mestinya sebagai hamba Tuhan. Gitu dong, tunjukkan sesuatu yang glorious, yang mulia kepada dunia. Bahwa kita ini sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Seringkali embel-embel kita sebagai anak Tuhan terlalu berat, saudara. Kenyataannya kayak anak setan kelakuannya. Tapi ini kita kan anak Tuhan. Mesti ada yang glorious, yang mulia yang ditunjukkan dong. Kira-kira jam 3 dia berkata begini. Hambaku itu ngerti bagaimana menyenangkan hati Bapakmu yang di sorga. Kalau engkau mau belajar bagaimana menyenangkan hati Bapakmu yang di sorga, aku juga akan turun dan bekerja di dalam dan lewat hidup. Hati saya meledak, saya bilang Tuhan, amin. Semalaman saya nggak tidur, nyaris saya baca bukunya Benny Hinn tentang Good Morning Holy Spirit itu buku pertama yang bestseller. Saya habiskan buku itu. Dan dia bilang, kalau engkau mau belajar bagaimana menyenangkan hati Bapakmu yang di surga, aku akan turun dan bekerja dalam hidupmu. That's why I said bukan satu, saudara. Dia bilang kalau engkau menyenangkan hati Bapakmu yang di surga, aku akan turun dan kerja dalam hidupmu. Saya pulang ke Semarang. Teman-teman saya datang ke saya berkata, oleh-olehnya apa dari Benny Hinn? Ya mereka mau dengar kesaksian. Saya bilang, wah banyaklah, saya cerita beberapa. Tapi yang paling berarti apa buat kami? Saya bilang satu aja, menyenangkan hati Tuhan. Saya diketawain. Mereka berkata, kalau cuma itu ya saya juga sudah tahu, ngapain ke Benny Hinn jauh-jauh. Menyenangkan hati Tuhan, saya tahu. Ngapain jauh-jauh? Saya heran sekali, saya berkata, ya mungkin kamu tahu, tapi aku belum tahu. Maafkan kegoblokan saya belum tahu memang. 2 hari setelah saya pulang, saya masih ingat itu hari Kamis, saya tiba di Indonesia hari Selasa. Kamis, kami dulu ada kebaktian, ada doa malam. Dan pada waktu itu, dari pagi dia berkata gini, Tuhan berkata gini, puasa hari ini. Jangan kemana-mana, puasa. Saya puasa. Jam 5 sore, dia berkata, masuk kamar, sendiri, kunci. Saya ngomong sama istri saya, kami tinggal di rumah kecil pada waktu itu. Dan saya ngomong sama istri saya, aku gak mau diganggu, gak mau terima telepon, gak mau terima tamu. Dan tolong izinkan aku nyendiri dengan Tuhan. Dia rupanya ngerti, dia berkata, oke. Dia ambil barang-barang yang dia mau perlukan dalam beberapa jam ke depan, tapi kemudian saya kunci pintunya kamar itu dari dalam. Saya pakai karpet kecil, duduk, nyandar di tembok begitu, dekat tembok. Dan saya nyanyi satu lagu di hadapan Tuhan, saya nyanyi. Dan ini yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Itu cahaya kamar lampu saya berubah. Dan saya kaget di depan itu seperti ada figur yang tidak terlalu kelihatan pada awalnya itu. Dengan cahaya kuat. Ini tulang saya seperti hilang. Kayak lepas sudah. Lemes sekali, saya nggak tahan betul. Saya bilang, Tuhan kalau lebih kuat lagi pasti mati aku. Cuma nyandar, ini kayak cuma daging aja, nyandar, nggak kuat saudara. Dan itu pertama kali saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Muncul di depan saya. Dan dia bicara banyak hal. Dan di antaranya saya mau cerita buat saudara. Dia berkata begini, aku Tuhan yang punya aku ini pribadi, yang punya selera, punya kehendak, punya kemauan. Aku. Tidak semua yang baik yang kamu berikan kepadaku,
itu sesuai dengan keinginan Bapakmu yang di surga. Dan dia berkata, belajar meraba hati Bapakmu dan beri apa yang dia mau. Nanti aku akan turun dan kerja dalam hidupmu. Kaget, saudara. Ada yang pecah di kepala saya. Semua kita, kalau Anda baca pengakuan iman rasuli yang diterima semua gereja, berkata Roh Kudus itu pribadi. Artinya dia bukan zat, bukan cuman angin, bukan cuman something, but somebody, person, pribadi. Saya pecah, saya bilang, dia pribadi ternyata. Seperti Anda ini pribadi. So, saya kalau mau bergaul baik dengan saudara, saya mesti apa? Pertimbangkan keinginan dan perasaanmu, ya kan? Saya beri contoh begini. Ini yang sering kali dibuat oleh orang-orang Kristen. Kami kalau ada tamu hamba Tuhan dari luar kota, luar negeri, saya bilang begini. Atau saya gambarkan gini lah. Kalau saya diundang orang, saya diundang orang ke Jakarta atau kemana. Habis pelayanan, mereka selalu punya pertanyaan yang sama dengan saya. Bapak mau makan apa? Oke. Jarang orang berkata, Pak ayo makan, sudah kami sediakan. Jarang. Tapi orang bertanya, Bapak mau makan apa? Kalau saya biasanya tidak saya pilih. Mengapa mereka berkata begitu? Sebab mereka ingin menjaga hubungan. Mereka ingin saya senang dengan apa yang disajikan. Ya, sebagai informasi, saya ini nggak bisa makan bawang mentah, apalagi yang dimasak pun nggak bisa. Saya mesti singkirin. Berambang mentah, ada yang makan begitu. Saya bilang, itu adalah Mesir semuanya itu. Makanan Mesir, bawang prei, bawang apa. Saya bilang, dari kecil saya memang begitu. Dari kecil begitu. So saya berkata saya tidak bisa makan begitu. Seandainya ada orang Pak, ini ada acar bawang buat Bapak. Saya berkata, Anda mau memberkati atau mau membunuh saya? Ngerti? Karena saya punya selera. Berapa banyak sebetulnya hidup orang percaya tidak peduli dengan Tuhan, seleranya apa? Tak peduli. Saudara mimpin pujian misalnya. Lagunya apa? Sesuka kita dong. Lagi ini lagu baru ini. Anda berikan ke siapa? Tuhan? Tidak peduli toh. Dia suka atau enggak suka? Pernah dipikir enggak? Ayo. Sebagian besar tidak pernah peduli. Urapi penyembahan kami Tuhan untuk Engkau, tapi kita paksakan maunya kita. Dan sore itu dia datang ke saya dan dia berkata begini. Malam ini, dia tahu ada doa malam kan? Dia berkata, malam ini dalam doa malam jangan berikan mikrofonmu kepada orang lain. Engkau mulai belajar mendengar apa yang Bapakmu inginkan untuk engkau hadapkan ke dia dalam penyembahan. Saudara, nyembah Tuhan itu kan memberikan sacrifice of praise, ya toh? Korban pujian toh. Mestinya kan Anda ingin dia terima toh. Nah kalau Anda sembarangan, tetapi kan asalnya rohani Pak. Selalu gitu kan? Itu kan seleramu. Sedang kita saja ingin pakai pakaian yang sesuai dengan selera kita. Ya toh? Ada orang yang benci warna merah. Kalau saya beri Anda warna merah, Anda pingsan langsung. Saya berkata Anda benci warna merah. Makan pun selera kita berbeda. Dan itu kenyataan. Orang ingin diberi sesuai dengan seleranya. Tuhan juga sama, saudara. Dan ini yang seringkali tidak dipahami oleh anak Tuhan. Dan dia berkata nanti pada saat nanti aku suruh engkau nyanyikan lagu urapan baru. Suruh semua anakku berdiri nyembah kepadaku. Nanti kamu akan lihat bagaimana aku turun dan bekerja. Dia ngomong beberapa hal lagi, hilang. Hati saya meledak dengan sukacita. Saya bilang, aku lihat dia. Imanku bukan apa kata orang. Mataku lihat Tuhan itu real, nyata, hidup. Dan dia pribadi. Dan dia ngomong, aku punya perasaan, aku punya selera, aku punya kehendak. Sebab kalau Anda melihat ya, kemahnya Musa, Tuhan yang desain. Kainnya harus ini, benangnya harus warna ini. Dia desainer loh saudara. Surga ditata, surga itu bukan kumpulan gubuk-gubuk yang sembarangan. Dia punya grand design. Anda pikir
talenta mendesain, talenta ngerti seni dari mana? Itu kan dari karakter dan kemampuan Tuhan. He is a person. Holy Spirit is a person. Bukan cuman angin. No. Is a person. Oh, dia ngomong sama saya, aku punya selera, aku punya kehendak. Aku punya keinginan. Tidak semua yang baik yang kau berikan itu sesuai dengan keinginan hati Bapakmu. Ayo saudara. Berapa banyak orang sembarangan. Ujian, sekian menit ya, pokoknya ya selesai ya. Ini sekian menit ya selesai ya. Betapa beraninya kita kendalikan Tuhan selama ini. Hebat loh. Lembunya Filistin lebih rohani dari orang Kristen, saudara. Tapi saya ini masih mentah pada waktu itu. Sekarang pun juga masih belajar banyak. Saya nggak tahan, saya cerita ke orang-orang. Aku lihat Tuhan. Sebagian besar teman saya skeptis. Ngomong kosongnya dia ini. Tapi ada yang dengerin gitu. Terus, nah ini saya belajar. Walaupun Anda pernah ketemu Tuhan, spektakuler seperti apa, tetap proses pengerjaan karakter kita tidak satu malam bisa berubah. Makanya banyak orang dipakai Tuhan diurapi, kok bisa jatuh? Bisa. Karena urapan tetap urapan, karakternya tidak mau diubah. Jatuh pasti. Dan ini bahayanya malah. Kalau Tuhan sudah mengurapi orang, walaupun buruk karakternya, tidak dengan gampang dicabut itu. Ada satu jangka waktu tertentu sebelum akhirnya habis. Dan selama itu dia masih merasa Tuhan menyertai aku, dia masih bisa hidup semaunya dia sendiri. Ini yang berbahaya. Dan banyak orang disesatkan karenanya. Nah, apa yang terjadi saudara pada waktu itu? Saya cerita, waduh semangat sekali. Terus saya mimpin penyembahan. Saya mulai dengar dia bicara lagu ini. Berhenti, ganti lagu ini. Berhenti lagi. Kelak sekian tahun kemudian, Benny Hinn ngajar di gerejanya, pas saya di situ. Dia ngajar bagaimana bisa membawa hadirat Tuhan lewat worship penyembahan kita. Nah anyway, ketika saya mulai nyembah, dia berkata, sekarang mulai doa. Perasaan sungkan saya mulai muncul. Heran saudara. Ini kenyataan. Sudah ngalami seperti itu. Tapi kalau Anda pikir ya, Petrus kan lihat Yesus dipermuliakan toh, benar nggak? Masih bisa nyangkal nggak? Nyangkal loh. Karena tetap karakter dasarnya itu perlu diubah. Sekalipun lihat Yesus dalam kemuliaan, ketemu Musa dan Elia, nyangkal tuh. Loh normalnya kan, oh iya saya ayo salibkan bersama dengan dia, kan gitu kan? Enggak tuh. Tetap mau selamat. Itulah manusia. Sulit mengalami perubahan kalau bukan minta anugerah Tuhan yang mengerjakan kehidupan kita. So ini yang terjadi pada waktu saya mulai dibilang sekarang doa. Saya sungkan saya muncul. Mikrofon saya berikan ke teman saya. Saya bilang, kamu pimpin doa. Dia bukannya mimpin doa, malah berkata begini, mari kita berdiri saudara-saudara. Dia berdiri. Terus saya bilang, mari naikkan lagu urapan baru. Loh, yang sudah saya beritahu ke dia, nanti kalau aku disuruh nyanyi lagu itu, roh Tuhan akan kerja. Saya nggak tahu di pikirannya apa, yang penting dia berdiri, dia berkata, mari nyanyikan lagu nyanyian baru. Mungkin dia berkata, oh cobalah saya mau coba gitu. Ketika dinyanyikan, hadiratnya bukannya malah tambah kuat, tambah turun. Kalau Anda berasa, kehadiran Tuhan itu bisa kuat sekali. Bisa sangat tiba-tiba kosong, nggak ada apa-apa. Walaupun dia itu omnipresence, tapi manifestasinya bisa tahu-tahu hilang aja. Kayak orang hambar begitu. Kalau Anda pernah ngalami akan bagus sekali, Anda bisa mulai merasakan bedanya ini. Dan saya bingung, sudah 2 kali nyanyi tambah nggak karuan. Saya bilang gini, Tuhan, mana Engkau berjanji, kalau kami nyanyi lagu ini, Engkau akan turun. Dan Roh Kudus berkata keras, siapa yang suruh berikan mic itu kepada orang lain? Aku tidak berkata kalau mereka nyanyi lagu urapan baru. Aku berkata kalau aku perintahkan mimpin nyanyi lagu urapan baru. Aku tidak perintahkan dia. Dia bertindak sendiri. Siapa yang suruh berikan mic kepada orang lain. Saya kaget, saya refleks. Sorry ya, saya minta lagi. Dia belum berdoa, dia kaget, saya ambil.
Karena saya lagi belajar, jadi saya refleks, sorry ya, saya ambil begitu. Saya nggak tahu dia marah atau tidak, mungkin tersinggung, saya nggak tahu ya, ambil begitu aja. Lalu kemudian, coba Tuhan ampuni aku ini memang goblok bener nggak tahu ini. Ajarin aku dong Tuhan, apa yang berikutnya harus aku. Dia bilang, nyanyi lagi. Kan udah 2 kali, nyanyi lagi katanya. Saya berkata, tetap berdiri saudara, nyanyi lagi. Dan waktu nyanyi, pertama nggak terjadi apa-apa. Tapi mulai berubah atmosfernya. Waktu kami nyanyi lagu yang kedua, belum sampai selesai. Karena saya pejamkan mata, saya kaget. Ada orang teriak, bum, bum, bum. Saya lihat sekitar saya. Pada bersatuan, saya bernyanyi, saya bengong. Wah Tuhan in action ini. Wah gini ya. Itu pertama kali itu saudara. Saya ngalami pekerjaan roh Tuhan seperti itu. Sejak hari itu sampai sekarang. He is the best friend. Dia sahabat terbaik. Saya nggak pernah kesepian. Karena saya pergi jauh ke Amerika. Terakhir saya ke Amerika, Anda tahu berapa hari? 3 hari di Amerika. 3 hari khotbah pulang aja. Tapi selama hampir 24 jam perjalanan, saya nikmati dengan dia. Dia ngomong. Dia ngomong begini, dia ngomong begini. Di gereja kadang, nah, sekarang tambah parah. Saudara. Dalam pengertian begini, bukan parah-parah jelek, tapi ini yang sering kali terjadi. Sejak Jumat Agung kemarin itu, saya berasa beda sekali. Sering kali dia ngajak saya ngobrol. Lihat si A ini. Orangnya begini, gini. Ayah Tuhan, nah, terus suruh ngapain? Kamu tak ceritain aja. Orang berkata, oh nggak mungkin, diceritain mesti bertindak dong Pak. Enggak. So kalau Anda ngerti persahabatan, friendship, hanya ngobrol, tapi dia bilang, jaga hati, jangan menghakimi orang. Tetap bersikap baik dengan orang itu. Tapi kamu tak beritahu, orangnya begini. Tidak semua orang dia beritahu. Tapi sering kali dia cerita, oh ini begini loh. Tuh lihat gitu. Yang paling sering itu waktu saya ikut Morris Rolo minggu lalu di Jakarta, saya ikut bicara juga. Duduk itu dia bilang, lihat si A. Oh, gitu. Iya, gitu modelnya. Nanti mesti ngomongnya begini. Orang mau konseling sama saya, mau minta didoakan ini. Dia minta, Pak, ini ya Pak, saya didoakan ya Pak, saya 5 menit aja ketemu Bapak. Saya bilang, Tuhan, orang ini gimana sih? Dia itu mau jualan barang baru, minta kamu doain. Nah terus, ya didoakan nggak apa-apa. Tapi nanti pertama kali ngomong mesti ngutip khotbahmu, supaya bisa membuat kamu senang dan tertarik dengan dia. Oh gitu Tuhan, iya, dengarkan aja. Bilang, Wah, ini khotbah Bapak, tapi convert. Saya hampir ketawa. Saya tahan, saya bilang, bener ya Tuhan, iya. Bariku dodolan dia, nanti dodolan deh. Tenan, wah begini. Wah Tuhan, luar biasa. Bayangin. Serius. Jadi, saya bilang, hebat. Dan sejak saat itu memang di gereja, itu sering kali saya itu pimpin kebaktian itu seperti gereja Protestan. Dari awal sampai akhir. Karena dia bilang, kamu belajar nak. Jadi penyembah. Nyembah aku. Belajar peka dengan suaraku. Ngerti yang Bapakmu inginkan. Dan itu awal dari sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah ingin saya lepaskan dalam hidup saya. Terus saya berdoa, bukan Anda yang pimpin dia yang harus pimpin kita. Amen. Jangan bergerak berdasarkan apa yang kita sebagai manusia inginkan dan mau. Tapi mari bergerak seperti yang Tuhan mau. Sebab kalau Yesus yang pimpin kita, akan berbeda. Kalau Anda yang membawa Yesus, dia berkata, okay, you are the boss, aku tidur. Tapi kalau dia berkata, come with me, dia bawa kita, dia tidak akan pernah tertidur. Dan dia akan protect dan jaga hidup kita. Amen, saudara. Saya hanya berdoa dalam 6 bulan ini, Anda akan mengalami pekerjaan roh Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya berdoa, Tuhan Roh Kudus, Engkau juga kenalkan dirimu kepada mereka. Let them know you. Biarkan mereka kenal dengan Engkau secara pribadi. Karena itu kekuatan